Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Oke, berjumpa kembali dengan kakak di channel Kelas Kreatif Official, sebuah channel yang menjadi wadah untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi. Ups, jangan lupa subscribe channel ini agar channelnya semakin berkembang. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik kita, di mana hari ini kita telah memasuki pertemuan terakhir di tema 1. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Yeay. Oke, langsung saja kita masuk ke papan pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, sebelum melanjutkan ke materi, kakak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah menyimak materi, kalian diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis kelainan pada otot manusia. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan alat gerak aktif manusia, yaitu yang berupa otot. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan langkah-langkah membuat sebuah komik. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu praktek membuat karya berupa komik. Wow, sepertinya materi hari ini seru ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita. Ini dia materinya. Adik-adik, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas beberapa hal tentang alat gerak manusia. Di antaranya, kita sudah mengenal jenis-jenis alat gerak manusia yang berupa alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis tulang pada manusia dan jenis-jenis sendi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis otot. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang kelainan pada tulang dan cara merawatnya. Hari ini kita masuk di sesi terakhir tentang alat gerak manusia, yaitu mengenal kelainan pada otot dan cara merawat otot manusia. Macam-macam kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang menyebabkan membesar dan menjadi lebih kuat. Hal ini dikarenakan sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang membuatnya menjadi mengecil, menjadi lemah, dan menjadikan fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini dikarenakan adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Dari kelainan-kelainan yang sudah disebutkan tadi, tentunya kita memerlukan upaya untuk merawat dan menjaga kesehatan otot kita agar selalu dalam keadaan yang baik. Berikut ini cara-cara merawat kesehatan otot manusia.
Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan sebelum beraktivitas. Yang ketiga, melakukan latihan fisik. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan bergizi. Yang keenam, menggunakan krim otot ketika kram untuk merilekskannya. Materi berikutnya, kita akan membahas komik. Masih ingatkah kalian tentang gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Adapun ragam jenis gambar ilustrasi antara lain berupa cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, hari ini kita akan bahas tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jalinan cerita dalam sebuah komik umumnya mudah dicerna dan terkesan sangat lucu. Berikut ini adalah ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam membuat komik, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Di antaranya, yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, merangkai alur cerita. Yang ketiga, membuat sketsa. Kemudian yang keempat, menebalkan garis sketsa yang telah dibuat. Yang kelima, mewarnai gambar. Yang keenam, memberikan teks percakapan. Perhatikan beberapa contoh komik berikut ini. Oke, itu tadi video pembelajaran kita untuk hari ini. Apabila kalian masih kurang jelas dengan pemaparannya, kalian boleh mengulang video ini kembali, atau kalian juga boleh bertanya di grup kelas kita. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tugas. Tugas pertama, silahkan kalian buka buku paket halaman 185. Di sana terdapat sebuah tabel dan silahkan kalian lengkapi. Tugas kedua, siapkan buku gambar kalian, dan selanjutnya kalian diminta untuk membuat sebuah komik dengan tema bebas sesuai dengan langkah-langkah yang telah
jelaskan di buku paket kalian. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.